Maybe katanya. Halo semuanya, nama saya adalah Tobias Justin atau yang lebih dikenal dengan Just No Limit. Dulu saya sempat menjadi agen MLM. Jadi yang paling signifikan bagi saya pribadi yaitu adalah dari segi pendapatan. Jadi yang saya rasakan ketika saya menjadi content creator, saya mendapatkan income yang lebih besar dibandingkan ketika saya menjadi agen MLM. Dan yang paling saya sukai perbedaannya itu adalah ketika saya menjadi content creator, untuk saya menghasilkan uang, saya itu bikin video di depan kamera seperti ini. Nah, kalau misalkan saya itu menjadi agen MLM pada saat itu harus ketemu dengan orang langsung. Bahkan saya itu harus berkenalan dengan orang yang tidak saya kenal. Dan itu jujur bertolak belakang sekali dengan diri saya yang merupakan seorang introvert. Dan dulu sebelum saya menjadi content creator, saya tuh sempat punya uang di rekening saya hanya Rp20.000. Bukan hanya itu, tapi saya pribadi juga punya hutang yang jumlahnya sangatlah besar bagi saya pada saat itu. Dan puji Tuhan, setelah saya menjadi content creator, saya bisa memiliki penghasilan yang cukup untuk saya pribadi, untuk kehidupan sehari-hari, untuk bisa berbagi kepada orang lain, dan bahkan puji Tuhan saya juga bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi saya tuh main Mobile Legends itu sekitar tahun 2016 akhir atau 2017 awal ya, saya lupa pastinya. Tapi yang pasti hadiah dari skin di season itu adalah skin Alucard. Jadi yang saya ingat adalah itu, pokoknya antara akhir 2016 atau 2017 awal. Nah, jadi ceritanya itu awalnya itu saya tuh kan kerja tuh jadi agen MLM. Nah, terus tiba-tiba perusahaan MLM ini dia harus ngurus perizinan di Indonesia. Jadi saya kan nggak bisa dapat pemasukan. Akhirnya saya pun bingung gitu loh, harus ngapain nih. Ya bisa dikatakan saat itu saya depresi lah. Terus saya mengurung diri di kamar. Nah, ketika saya mengurung diri di kamar, aku itu harus berusaha untuk menghibur diri gitu kan, menghibur diri gitu loh ya. Secara nggak sengaja ya, aku itu ketemu game Mobile Legends dari iklan. Nah, jadi aku kan lagi main-main game gitu ya. Tiba-tiba ada muncul iklan Mobile Legends gitu. Terus pas aku mainin, aku itu enjoy banget gitu mainnya ya. Karena menurutku permainannya simple. Ya bagiku seru banget lah. Dan intinya aku itu main dari rank aku itu warrior. Habis itu naik ke master, naik ke grandmaster, ke epic, bahkan aku itu main solo ya sampai rank aku itu legend gitu guys ya. Tapi aku itu di satu titik itu kayak ngerasa ini kan paling tingginya mythic ya. Ya aku itu ngerasa tertantang, wah aku harus cobain nih ngerasain jadi peringkat paling tinggi di game Mobile Legends gitu kan. Nah, tapi ternyata untuk main solo itu berat gitu guys ya. Ya dan aku pun cari teman untuk nge-push ke rank mythic gitu guys ya. Ya dari solo rank yang menurutku mainnya jago-jago gitu guys. Aku add friend. Nah, kebetulan ada yang mereka add balik. Nah, dari situ kita bisa main bareng lah. Dan aku pun ya bersyukur gitu guys, karena dari game Mobile Legends ini aku bisa kenal banyak sekali orang-orang. Aku punya teman baru. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Thailand, dan bahkan ya dari negara-negara lainnya lah guys. Dan setelah saya bermain beberapa bulan, saya sempat mencapai peringkat 4 dunia di game Mobile Legends. Tetapi itu merupakan titik terendah dalam hidup saya. Karena walaupun saya peringkat 4 dunia, saya tidak punya uang sama sekali, hanya sisa 20.000 itu aja. Lama-kelamaan orang tua saya pun marah karena saya tiap hari itu di kamar aja dan saya itu hanya kerjaannya main game aja. Akhirnya saya pun menjual akun Mobile Legends saya. Saya ingat banget itu dijual dengan harga Rp2 juta. Setelah saya menjual akun saya, akhirnya pada suatu ketika saya itu masuk ke dunia kerja profesional. Setelah mengikuti beberapa hari training, hati saya itu seperti mengatakan bahwa ya itu bukan jalan hidup saya. Jadi akhirnya pada saat training itu saya memutuskan untuk berhenti dari dunia kerja profesional. Dan setelah saya berhenti, saya pun sempat menjadi joki Mobile Legends dan saya juga sempat jualan Diamond Mobile Legends. Dan pada suatu ketika, ada seorang teman saya yang berhasil menjadi peringkat 1 global Mobile Legends di season 5. Namanya itu adalah Randika Dwi Putra atau lebih dikenal dengan Warpath. Nah, dia itu live streaming di YouTube dan penontonnya itu bisa dibilang sangat banyak pada saat itu. Karena dulu itu yang live streaming Mobile Legends dengan viewer bisa sampai ribuan, itu jarang sekali, hanya dia aja itu yang bisa melakukan hal itu. Pada saat dia jadi peringkat 1 global, dia melakukan live streaming di YouTube
channelnya setiap hari tuh makin bertumbuh dan makin bertumbuh sampai pada suatu ketika itu mencapai ratusan ribu subscribers. Pada saat itu saya nanya ke dia, Dika, itu kamu live streaming di YouTube, bikin video di YouTube itu dapat duit gak sih? Dapatnya berapa? Nah, terus dia sebutin gitu kan. Dan bagiku itu wah besar sekali gitu ya, karena saat itu kan aku penjoki gitu kan. Nah itu bagiku wah besar sekali gitu ya. Dan akhirnya aku pun belajar sama Warpat tentang gimana sih caranya jadi content creator Mobile Legends Bang Bang. Jadi pada saat itu saya kan sebetulnya sempat jadi peringkat 4 global, sering ikut arena kontes. Jadi pada saat itu lumayan lah ada orang yang mengenal siapa itu Just No Limit karena ya lumayan sering muncul di arena kontes gitu kan. Dan pada saat itu sebetulnya saya punya akun Line Ad. Di situ saya membagikan tips bermain Mobile Legends, build item hero kayak gimana, ya tips dan trik lah. Sebetulnya ada orang yang kayak bilang ke saya, Bang, tolong dong Bang, bikin video di YouTube juga gitu, tentang tutorialnya supaya lebih jelas gitu kan. Karena kan tulisan doang sama foto kan pasti lebih jelas video gitu kan. Bisa kelihatan langsung lah seperti apa gitu kan. Sebetulnya pada saat itu saya kayak masih bingung juga gitu kan, gimana sih caranya, pasti belum paham sama sekali. Nah terus saya itu akhirnya mendapat dorongan lebih lagi, karena kan saya butuh uang pada saat itu gitu kan. Ketika saya dengar si Dika itu bisa dapat uang dari bikin video di YouTube, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba gitu guys ya, bikin video di YouTube, live streaming di YouTube. Dan perjalanan itu tidaklah mudah karena pada saat itu saya kan jadi penjoki. Nah untuk bikin video di YouTube, live streaming itu kan perlu fokus juga gitu kan. Nah, jadi saya pernah dengar pepatah, kalau misalnya kita mengejar 2 kelinci pada saat yang bersamaan, ujung-ujungnya malah kita nggak bisa dapat dua-duanya gitu, dibilang seperti itu. Jadi akhirnya saya memutuskan, saya tinggalin jokinya, saya akan fokus coba live streaming di YouTube, dan saya fokus untuk bikin video di YouTube. Jadi ya bisa dibilang saya waktu itu mengorbankan penghasilan saya yang bagi saya pada saat itu sangatlah besar gitu guys. Dan kenapa saya memilih Mobile Legends sebagai salah satu konten utama saya di channel saya adalah, saya itu sempat main beberapa mobile games, game di handphone, tapi yang saya lihat di YouTube itu banyak sekali view-nya, itu adalah Mobile Legends gitu. Jadi game lain di handphone itu gak ada yang viral banget seviral Mobile Legends pada saat itu ya. Ya saya bisa dibilang saya ini beruntung banget sih, karena pada saat saya main, sebetulnya Mobile Legends itu udah banyak yang main. Saya ngerasa ini memang jalannya Tuhan, karena setelah saya beberapa bulan main, tiba-tiba yang main Mobile Legends itu jadi banyak sekali gitu. Bahkan viral di mana-mana, dari yang tua, muda, itu main semua gitu Mobile Legends. Bahkan kalau misalkan kita ngeliat jalan gitu ya, orang itu bisa sambil duduk, ya dia lagi main Mobile Legends gitu guys ya. Intinya Mobile Legends viral sekali, dan saya ngelihat viewersnya naik terus di YouTube ya, dan saya pun juga enjoy gitu mainnya ya. Jadi saya ngeliat ini adalah peluang yang sangat besar, dan ya peluang ini harus diambil gitu. Jadi momen paling tak terlupakan bagi saya itu adalah ketika saya mengikuti MPL Season 1. Karena sebetulnya waktu saya kecil, saya tuh udah seneng banget bermain video games. Papa saya bilang saya tuh bermain game itu dari usia 2 tahun ya katanya. Dan sempet pada saat SD itu, saya tuh kepikiran untuk menjadi seorang profesional gamer gitu guys. Dan sempet ada momen ketika saya itu main game, saya itu ditawari trial di salah satu tim e-sport. Dan ketika saya izin ke mama saya itu tidak mengizinkan untuk saya trial ke tim tersebut. Akhirnya saya kubur impian saya menjadi profesional gamer. Dan saya percaya ini adalah jalan Tuhan, karena kalau misalkan mama saya waktu itu mengizinkan saya menjadi profesional gamer, belum tentu Just No Limit bisa ada pada hari ini. Jadi ketika pada saat MPL Season 1, saya itu ingat banget itu diadain di Mall Taman Anggrek. Itu saya kaget banget ya, karena pada saat di panggungnya itu, ya itu penontonnya bener-bener penuh banget guys. Jadi di bawah itu penuh, habis itu di setiap lantai juga penuh. Dan yang bikin saya kaget guys, saya itu kan berbulan-bulan nge-push jadi top global sempet kan. Terus ketika saya jadi pro player masuk ke MPL, yang bagi saya momen tak terlupakan ini ya, saya itu pas mau ke toilet ya, orang itu pada ngejar-ngejar saya gitu guys. Orang-orang itu ngejar-ngejar, minta foto bareng, pokoknya bener-bener dikerubutin lah gitu guys ya, dikerubutin. Bahkan pada saat itu pas mau ke toilet aja itu harus sampai ditemenin sama security-nya gitu guys. Kalau nggak berhenti-berhenti fotonya gitu guys. Karena kan kita ada jadwal mainnya lagi gitu ya. Ya itu menurut saya unik gitu guys, unik dan tak terlupakan ya. Kenapa? Karena bayangin aja sebelumnya kita bukan siapa-siapa gitu, kita hanya main game di kamar gitu berbulan-bulan nggak keluar kamar, tapi tiba-tiba pada saat kita ikut MPL main Mobile Legends gitu guys ya, orang-orang bisa ngajak foto seperti itu gitu. Jadi itu momen tak terlupakan banget sih. Dan ya terima kasih lah buat yang udah ngajakin foto pada waktu itu ya. Saya juga bersyukur sekali karena berkat game Mobile Legends Bang Bang, saya bisa mencapai salah satu impian saya, yaitu adalah menjadi profesional gamer. Dan saya juga bersyukur banget karena saya bisa bermain game dan juga bisa menghasilkan uang. Oh iya, aku mau kasih tahu kalian, nanti bakal ada fun match spesial ulang tahun Mobile Legends Bang Bang yang kelima
namanya Legends Assemble. Biasanya kalau misalnya orang ulang tahun itu kan dikasih kado, tapi ini beda guys ya, karena Mobile Legends Bang Bang akan bagi-bagi kado buat kalian semua. Kalian tinggal login game Mobile Legends Bang Bang pada tanggal 24 September sampai 1 Oktober. Terus kalian tinggal vote kira-kira tim mana yang bakal menang. Fun match itu tanggal 2 Oktober, nanti bakal ditayangin di YouTube Mobile Legends Bang Bang. Buruan catat tanggalnya, ikutin eventnya, jangan sampai ketinggalan guys, karena hadiahnya itu bakal ada skin epic sampai skin legend. Jadi momen terburuk yang bikin saya down itu sebetulnya pada saat awal-awal saya live streaming di YouTube. Pada saat itu saya promosiin YouTube saya melalui line ad saya. Awal-awal itu mencapai kurang lebih 1.500-an subscribers gitu ya. Setelah itu saya live streaming. Nah, saya seneng banget tuh karena awal-awal yang nonton itu ratusan orang. Tapi tiba-tiba dari ratusan orang kan berharapnya naik terus gitu kan. Tiba-tiba turun terus sampai angka puluhan gitu ya. Dan akhirnya di situ saya sempat ngedown gitu ya. Terus akhirnya saya mikir gitu, kenapa ini si Randika Dwi Putra Warpat itu bisa banyak sekali yang nonton gitu, bertumbuh terus tiap hari. Dan setelah saya selidiki, ini menurut perspektif saya ya, yang pertama itu salah satunya karena dia peringkat 1 gitu kan, orang pengen belajar dari yang terbaik gitu kan. Nah, orang pasti pengen ngeliat nih peringkat 1 mainnya gimana sih, top 1 dunia gitu kan. Terus selain jadi peringkat 1 dunia global, dia juga menjadi top global Moskov guys ya. Jadinya di situ aku mulai berpikir nih, wah kayaknya aku harus jadi top global juga nih. Tapi waktu itu aku mikir, wah kayaknya top global hero juga bisa nih. Dan ya akhirnya puji Tuhan aku bisa mencapai jadi top global Fanny, walaupun waktu itu belum peringkat 1 ya. Dan akhirnya setelah aku jadi top global Fanny, aku itu berpikir untuk ngajak orang yang bikin konten Mobile Legends itu untuk kolaborasi gitu guys, untuk bikin video bareng. Pada saat itu lumayan banyak ya aku kontak-kontak, tapi gak ada satupun yang menjawab guys, kecuali 1 orang. Dan aku bersyukur banget ya, karena orang ini tuh menjawab, baik banget orang ini bagiku gitu ya. Namanya itu adalah Mas Diki, atau yang lebih dikenal dengan Tampan Gaming. Jadi ya terima kasih banyak buat Mas Diki, karena aku percaya tanpa ada bantuan Mas Diki pada hari itu, ya Just No Limit itu pasti nggak ada pada hari ini. Dan setelah bikin video bareng bersama Mas Diki, Tampan Gaming, jumlah subscriber saya itu meningkat ribuan orang, dan juga jumlah penonton saya itu meningkat menjadi ribuan orang. Jadi ya pada saat itu saya senang sekali guys ya, karena ya bayangin dari cuma puluhan orang naik tiba-tiba jadi ratusan, bahkan jadi ribuan gitu guys. Saking aku semangatnya main jadinya guys ya. Sampai akhirnya aku jadi peringkat 10 global di Mobile Legends. Dan aku berpikir kalau misalnya aku jadi peringkat 1 global, aku itu bisa punya potensi menjadi seperti Warpat juga gitu guys ya. Aku bisa punya cukup uang untuk kehidupanku sehari-hari, dan bahkan juga bisa untuk membahagiakan kedua orang tuaku. Tetapi perjuangannya itu tidaklah mudah guys, karena saya itu harus main Mobile Legends sekitar 18 jam setiap harinya. Makan sambil main, buang air kecil sambil main, buang air besar juga sambil main guys ya. Jadi bener-bener saya buka mata itu saya langsung main sampai saya memejamkan mata saya gitu guys. Sekitar 2 bulan lah saya itu bener-bener melakukan hal itu terus-menerus. Bahkan saya itu nggak pernah keluar rumah juga guys sekitar 2 bulanan itu ya. Puji Tuhan akhirnya usaha yang saya lakukan itu tidak sia-sia dan akhirnya bisa membuahkan hasil. Pertama-tama itu kita harus suka dulu sama gamenya ya, karena kalau misalnya kita nggak suka mainnya pun ya gimana gitu, kita bikin video supaya orang lain suka nonton video kita gitu kan. Dan kedua pun kita harus mengerti juga, jadi selain kita suka, kita harus mendalami ya tentang game Mobile Legends ini, kayak hero-heronya, tentang skill-skillnya, ya kita harus pelajari lah. Dan kalau misalnya aku lihat selama ini, content creator Mobile Legends itu dibagi jadi beberapa tipe ya. Yang pertama itu, orang itu menonton mereka karena skillnya gitu guys. Jadi karena orang ini tuh bener-bener jago banget mainnya, jadi orang itu datang ke channel dia, itu karena mereka itu jago banget mainnya, jadi pengen ngeliat skill mereka cara bermainnya gitu ya. Dan yang kedua itu dilihat bukan dari skill permainannya, tapi yang aku lihat itu sisi hiburannya guys. Entah dari hiburan editingnya, contohnya seperti konten-konten XC itu kan menarik banget ya, menghibur banget editingnya, atau bisa juga memang orangnya yang menghibur gitu guys, orangnya yang bener-bener lucu, karakternya menghibur. Jadi buat kalian yang bilang kalian udah main game Mobile Legends terus-terusan, tapi maksudnya bisa dibilang ya nggak gitu jago gitu guys ya, kalian bisa masuk ke sisi ini, sisi menghibur gitu guys. Kalian bisa belajar mungkin editingnya yang lucu, atau kalian ya belajar gimana caranya menghibur orang ya dari diri kalian gitu ya, dari omongan yang kalian omong, dari hal yang kalian lakukan ya. Intinya yang kedua itu tipenya kayak ya dilihatnya itu dari sisi lucu orangnya gitu guys ya. Tapi guys ya, ada orang tipe ketiga, dia itu
jago mainnya, udah jago mainnya, dia itu orangnya lucu, menghibur gitu guys ya. Jadi mau belajar main Mobile Legends ngeliat ke dia, mau butuh hiburan juga lihatnya ke dia gitu guys. Jadi ada orang yang seperti itu guys ya. Dan yang keempat itu adalah konten yang kita bisa bikin untuk jadi konten kreator. Kalau yang aku pelajari itu konten tentang informasi guys. Jadi informasi tentang update terbaru Mobile Legends, contohnya misalnya skin baru, ada hero baru, ada misalkan buff atau ada nerf. Nah itu juga banyak banget yang nonton tentang video update terbaru gitu guys ya. Dan yang paling penting ini salah satunya guys ya, kalian itu pokoknya harus membuang jauh-jauh alasan ya. Contohnya seperti HP ku ini jelek nih, aduh aku nggak punya komputer. Nah itu harus dibuang jauh-jauh, karena pada saat aku mau mulai pun, aku pun memulai dari yang ada dulu gitu guys. Jadi kayak dulu itu aku punya komputer, cuman komputer itu kayak nge-lag juga guys untuk live streaming. Jadi ya perlahan-lahan lah kita upgrade gitu. Bahkan dulu itu aku sempat live streaming pun nggak dari komputer awalnya gitu guys. Jadi kita harus mulai dari yang kita punya dulu lah. Karena kalau misalnya kita punya alasannya terlalu banyak, akhirnya kita nggak berani mulai gitu guys ya. Dan yang terakhir, menurutku penting sekali guys ya. Ketika kalian sudah bekerja keras, jangan lupa kalian juga berdoa. Bagiku itu penting banget, karena kalau misalnya kita bekerja keras, tapi ya Tuhan tidak berkehendak untuk kita berhasil, ya itu nggak bakal berhasil juga gitu guys ya. Karena aku percaya apa yang aku dapatkan pada hari ini, apa yang sudah aku punya hari ini itu adalah titipan dari Tuhan, dan semua itu berkat Tuhan Yesus gitu guys. Kalau yang paling aku suka pastinya itu adalah Lancelot, karena aku itu suka banget main Lancelot, bahkan aku pernah jadi top global Lancelot. Ya, dan yang aku rasain Lancelot sekarang setelah di revamp itu makin gampang skill satunya untuk ting 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 ting. Wah, itu seru banget guys ya. Semoga Mobile Legends Bang Bang semakin berkembang, semakin banyak pemainnya, semakin mendunia, dan juga semoga bisa membawa industri e-sport di Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dan juga saya ucapkan pastinya terima kasih kepada Mobile Legends Bang Bang, karena saya percaya tanpa Mobile Legends Bang Bang tidak akan ada Jason pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun yang kelima untuk Mobile Legends Bang Bang.